Job Happy with Alamka Santo Laurentius. Oke guys, welcome back. Sekarang di Jupi episode 4. Dan sekarang itu kita mau ngomongin soal pelayanan menurut OMK nih. Seru nih, tentang pelayanan kan, karena pelayanan itu bentuknya baik banget. Tapi sebelum kita mulai teman-teman ya, kita mau perkenalan dulu nih. Di sini kita ada 3 narasumber. Yang pertama ada nih. Tuh, kenalin diri dulu tuh. Oke, halo semuanya, nama aku Gaby. Halo semua, nama aku Sharon. Dan halo, nama aku Moti. Nah, di sini juga ada kru-kru kita ya di belakang kamera ini ya. Shout out untuk mereka, ada J, ada Bella. Boleh bersuara kami, bersuara. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita tuh mau ngobrol soal pelayanan. Kita mau Sharing-sharing ya tentang Iya. pelayanan di OMK ini ya. Oke, boleh. Pasti pada penasaran kan pelayanan di menurut OMK tuh gimana sih? Ya gak? Yes, betul banget. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan juga follow-follow Instagram, TikTok kita ya. Iya betul. Betul. Ada di OMK ST Laurentius. Betul banget. Karena kita juga selain dari podcast ini, acara-acara banyak banget. Betul. Oke. Oke, first question. Kalian pernah pelayanan apa aja sih? Aku pernah pelayanan di PETA, pendamping tata tertib, terus juga pernah ikut Antioquia, pernah aktif juga di pendamping BIR, terus pernah ikut lagi di seksi kepemudaan. Dah. Pernah. Oke. Kalau Gaby? Kalau aku pernah di PAPS, pernah ikut proses Antiok. Terus sekarang tuh lagi di lektor sama lagi bantu-bantu di seksi kepemudaan. Kalau aku sendiri itu pernah pertama-tama tuh di PAPS dulu dari 2016. Terus sekarang jadi pendamping PAPS. Terus pernah jadi pendampingnya tuh BIR, Pindahan Remaja Online. Sama juga pernah, bukan pernah sih sampai sekarang itu SIKEP, jadi pengurus SIKEP. Kalau aku yang handle sosial media dan content creating kayak gini nih. Kalau Aaron, kan pernah SIKEP. Lagi tadi salah ngomong aja. Oh. Ini sebenarnya pengurus juga, tapi di bagian yang ngajakin anak-anak OMK buat aktif. Public relation ya. Betul, public relation. Ini contohnya sama anggotaku. Jadi sebenarnya kita tuh saling bekerja sama. Ya, satu divisi lah ya dibilangnya. Di bawah siapa sih kita? Di bawah J. Oke, banyak dan aktif ya. Oke, nextnya apa sih yang bikin kalian tuh pengen pelayanan di tempat-tempat tersebut? Yang pertama sih itu bisa kalau kita tuh masuk ke dalam komunitas atau grup pelayanan itu tuh kita bisa berkembang atau enggak sih, menurut aku gitu. Sama kalau ada yang bisa aku pertimbangkan itu orang-orang di dalamnya sih. Kalau kita pelayanan nih, tapi dalam orang-orang itu yang mungkin nggak sevisi atau orangnya itu kurang bagus lah, mendingan menurut aku nggak usah ikutan aja, kita cari yang lain. Menurut aku sih. Kalau aku ya, kalau dari aku, kalau misalnya tujuan utama mungkin orang-orang pelayanan yang mau melayani Tuhan gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari aku pribadi, sebenarnya ketika kita melayani itu bukan hanya kita mendapatkan pengalaman, tetapi dengan kita berkenalan sama orang gitu, ternyata yang orang-orang kita kenal jadi bisa deket nih, bisa nambah relasi, terus bisa jadi keluarga, saudara gitu loh. Keluarga kedua. Ya betul. Nah, kalau dari aku sendiri, kenapa aku mau pelayanan ya tentunya benar kata Gaby, maunya melayani Tuhan kan. Nah, kalau pertimbangannya itu aku lebih ke arah mau menumbuhkan iman Katoliknya gitu. Karena karena gimana ya? Karena seperti yang kita ketahui ya teman-teman kita kan nggak semuanya beragama yang sama kita kan. Nah, jadi daripada terjadi simpang siur, jadi menumbuhkan iman itu kita lewat pelayanan. Oke, next. Selain dari paroki, pernah pelayanan di mana aja sih? Kalau aku mungkin yang akan mendatang aja kali ya, aku bakal jadi anggota TPS. Oh, TPS. Aku juga. Enggak ya? Enggak. Milih aja, milih. Dia pilih doang. Milih. Kalau kamu apa? Kalau aku mungkin di sekolah dulu ya pernah, biasa sih kalau di sekolah mah Bangsos gitu. Terus
kalau misalnya di sekolah kan kalau kita ada misalnya misa gitu ya, paling ikut di paduan suaranya gitu, atau ya bantu-bantulah di acara-acara sekolah, kalau misalnya acara-acara keagamaan sekolah gitu. Oke, kalau aku sendiri, aku dari SD itu udah diajak kur sekolah, pernah kur di lingkungan juga. Terus di luar lagi tuh sering-sering aku dulu tuh ikut baksos lingkungan, sama baksos yang pernah diadain sama gereja tahun 2021 dan ada ya, iya ada yang pilah-pilah itu kan untuk kita donasi kan, ya. Habis itu juga pernah aku jadi putra altar di Katedral Jakarta. Ini yang Kamis Putih gitu ya? Hah? Yang pas Kamis Putih gitu ada? Bangga banget. Keren. Itu keren sih. Bangga banget. Habis itu mana lagi ya? Kalau kayak perform gitu bisa gak sih? Perform Natal gitu bisa? Bisa. Dulu pernah tahun lalu kalau nggak salah di SMS. Sungguh bertalenta ya teman-teman. Betul. Kan Sangat kalian sangat juga- multi talent. Kalian juga lah. Yang anak kedua. Kita Ya, semua bertalenta. kita semua punya talentanya masing-masing, benar gak sih teman-teman? Kalau di kuliah ada organisasi kuliah ada. Dari sekian banyaknya pengalaman melayani, kira-kira yang paling berkesan itu apa sih? Yang paling berkesan. Wow. Banyak sih. Yang paling berkesan ya, mau dari siapa dulu? Aku sih ada yang paling berkesan. Apa coba Mot? Siapa tuh bisa Tell me, tell us. inspirasi kita nih, bingung. Aku tuh paling berkesan pas ngelihat adik-adik PLPS aku tuh nyambung mereka. Dari bukannya mesti kayak keluarganya masih ada. Jadi dulu pas aku pengurus 2 tahun dulu tuh aku sama pengurus lain tuh pengen coba untuk mengerati gitu. Kayak bikin bonding lah ya. Itulah makanya pas kita acara tahunan aku tuh dulu suka ngejek lah, ajak terus dan sekarang kayak gitu sih, yang pengurus itu ya masih ada ngegeng-ngegengnya tapi lebih banyak merangkul juga. Terus pas aku ngeliat itu ya happy gitu. Keren. Kalau dari Gaby Nyari. masih nyari. Mungkin nggak jauh dari Moti ya. Karena kalau aku kan ikut di Antioch sama Rasus gitu ya, dimana kalau di Antioch Rasus itu kita diajarkan untuk sharing, untuk membawakan acaranya sendiri, kayak semacam retret, tapi kita membawakan semuanya persiapannya sendiri, mulai dari kayak games, musik itu dari usia-usia kita gitu. Kalau misalnya ya sama berkesannya tuh karena kalau ketika kita menarik ajak peserta baru hari pertama ya mungkin malu-malu, cuman ketika mereka sudah kayak menjalani waktu kayak hari kedua, hari ketiga mereka bisa balik lagi bonding, mereka bisa dapat pengalaman dari kita, itu berkesan sih. Terus kayak merasa dari anak-anak tuh banyak loh yang ternyata dulu nggak mau aktif setelah mengikuti salah satu kegiatan di gereja. Aku aja tuh kayak jadi mau gitu, kayak mau lagi karena mereka merasa gue di gereja ada kekeluargaannya Iya, sendiri terus nih kayak gitu kan. ditarik, ada temen juga nih udah mulai kenal gitu. Nah, kalau dari aku mungkin yang paling berkesan itu Kesimpulan aja sih dari kita berdua kan. ya. Enggak, aku ada guys, aku ada, tenang. Jadi udah dapet ilhamnya. Aku yang paling berkesan aku di peta sih, di pendamping tata tertib, karena kan berurusannya ya bukan peta itu, bukan. Google. Yang kalian tahu itu loh, baju batik keren warna coklat gitu. Ada di rumah. Ya beda. Ya kalau berkesannya itu karena mungkin kita langsung ketemu to the point sama umat ya, kayak mungkin berkesannya itu ketika ada umat nih yang gak seneng ngomel-ngomel kan, nah itu kan diuji banget tuh kesabarannya, jadi berkesan aja buat aku. Jadi aku dari dulunya aku emosi banget Pak, yang kayak gitu pasti aku berantemin, tapi sekarang udah kalem, jadi itu jadi berkesan buat aku. Cara ngehandle umatnya. Betul. Melatih emosi. Gimana ya, sebenarnya cara kesabaran itu teruji di kehidupan ya, bener gak sih? Apalagi di peta. Iya, apalagi yang di
Porseni kemarin kan juga tuh berkesan banget ya guys. Di Porseni tuh berkesan banget nih, parah, nggak bisa aku lupain. Kenapa ngegas banget ya? Iya, semangat dong kan, berkesan. Itu sangat Happy berkesan kan, banget. tapi? Wah, happy banget. Tadi kan dipetakan, parah. Kan dipetakan itu kesabaran. Kalau di- Kesabaran justru kesabaran dari peta kita bawa ke Porseni, karena walaupun di Porseni banyak suka dan dukanya, itu berkesan banget buat aku gitu loh guys. Kesannya emang kenapa? Berkesan lah pokoknya gitu. Berkesan lah pokoknya, Mot. Oke, mau menghindari pertanyaannya apapun, pertanyaan saya itu adalah suka dukanya tuh apa sih? Nyambung. Karena si Sharon tadi udah membuka si Sharon. Iya. Sebenarnya sukanya ini kita all pelayanan lah ya. Sukanya di all pelayanan yang aku udah pernah ikutin itu, aku jadi punya banyak temen, punya banyak bestie. punya banyak temen pokoknya. Kok berat? Jadi intinya aku punya banyak teman, punya banyak koneksi juga, dan mempelajari karakter banyak orang juga. Itu sukanya. Nah kalau dukanya, itu lu. dukanya kata Moti sih nggak dapet jodoh. Terus kalau dari aku dukanya tuh pernah berantem lah ya sama apa sih antar temen di pelayanan tuh, tapi abisan itu untungnya berteman lagi, kayak kita baikan lagi lah. Jadi kan nggak mungkin lah ya kalau kita pelayanan bareng-bareng tiba-tiba berantem, kan nggak enak hawanya gitu. Nah kalau dari kalian berdua gimana? Sukanya ya sama kayak si Sharon, nambah relasi, nambah ada yang bisa dijadiin keluarga baru gitu ya, new family. Tapi lebih ke arah aku seneng kalau misal pelayanan itu sebenarnya kita bisa juga refreshing. Mungkin maksudnya kita Senin sampai Jumat kan punya kesibukan masing-masing, ada kuliah, sekolah, kerja gitu kan. Tapi begitu udah hari Sabtu Minggu ada pelayanan, ya walaupun capek, tapi pas kita pelayanan ya kayak healing gitu, tapi bukan jadi pelampiasan ya. Di disclaimer dulu, bukan pelampiasan, cuman Enggak, tidak boleh dijadikan pelampiasan ya ini guys. harus pure dari hati. Betul. Pelayanan itu pure dari hati, jadi kayak refreshing gitu loh. Dukanya ya paling ya itu kalau berantem sama temen, cuma kan nanti kita bisa balikan lagi karena dari situ kita belajar betul. pengalaman juga kan, dapat Betul. pembelajaran juga kan. Terus capeknya belajar, terus mungkin ada merasa males gitu, itu doang sih. Capeknya tuh tapi nagih guys. Iya, walaupun capek tapi Nagih. motif loh. Motif belum. Kalau aku sukanya tuh ketemu banyak orang, apalagi tuh aku yang MBTI-nya tuh 97% sih, ya. Agak bohong banget gitu loh. Beneran? Ya, Oh, kayak gitu. Jadi aku tuh bisa ketemu banyak orang, aku bisa dengar cerita mereka, tahu sifat mereka gimana, backgroundnya gimana. Ya tapi di balik itu kadang-kadang ketemu banyak orang, ada juga tuh rasionya, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Nah contohnya yang buruk gimana tuh Mot? Yang membawa lu kemana, Mot? Ya. ya dukanya itulah, ketemu orang-orang yang nggak connect lah, nggak connect. Kurang bonding lah ya. Bukan masalah bonding juga, udah bonding nih, tapi emang nggak serak aja. Oh. Jadi Ada adanya ketidakcocokan antara lu dengan misalkan Dia. dia, ya. Antara lu dengan gua. dengan gue dan dia gitu, Ya, misalnya nggak ya. cocok. Jadi mau pelayan pun nggak suka kita gitu loh. Karena misalkan lu ngelihat dia gitu kan. Jadi bete. Jadi males gitu ya. Jadi nggak suka kita gitu loh, hatinya nggak tenang. Jadi ibaratnya kayak kepaksa. Ya, tapi sebenarnya itu semua balik lagi ke diri kita masing-masing. Benar gak sih betul. teman-teman? Gimana kita menghadapinya. Ya. Bisa aja dukanya Moti kita aku anggap sebagai sukacita. Benar gak? Iya. Ya, jadi gitu. Lanjut. Oke guys, sorry teman-teman, tadi kita ada technical meeting ya teman-teman. Bukan.
Technical bukan. issue. Udah, Technical yuk. issue. Oh, ya. Jadi Udah nggak lucu. Ntar kalau technical meeting kita olahraga dong. kan udah lewat. Oh, udah lewat. Oke. Ya, jadi emang kita ya untuk khusus mereka berdua harus pegang mic sekarang. Gak apa-apa kok. Enggak apa kok. Ini masih tetap cantik. Apaan sih? Overall, dari tadi udah sharing tentang sukacita dan duka cita. Kira-kira lebih banyak sukacita atau duka citanya? Suka dong. Berapa persen tuh kira-kira, Mot? Ya TTH dulu TTH. Oke. Kalau gua Jadi aku apa gua? ini aja. Enggak boleh pilih salah satu. Masa maunya 2? Ayo deh. Kalau apaan sih kok jadi kesini sih? Oke. Kalau gua lebih banyak sukanya kayak 10. 60-40. Apa ya? 100% kali ya sukanya. Enggak. Wih, menjilat. Apa? Ya aku 50-50 lah. Suka dan dukanya 50. Ih, nggak kasih kepastian nih. 50. Aku ya lebih banyak sukanya sih, ya 70-30 deh. Mereka sabar banget. Oke, next. Dari sekian banyak pelayanan yang telah dijalani, pernah pengen quit nggak sih? Berat. Ini deep banget ya, kayak Berat. Ini kita Private di life talk banget. ya. Oke. Jadi kenapa? langsung Kok aku? Musiknya langsung yang dramatis. Cet. Oke. Ini sekarang lagunya dramatis teman-teman. Jadi aku dulu nih. Iya dong. Pernah gak Oke. sampai pengen quit? Jadi sering nih makanya. iya. Enggak guys, mental aku ya tidak sekuat itu. Enggak. Jadi pernah pengen quit. Kita nggak usah sebut pelayanannya apa lah ya. Sebutlah. Tapi pernah pengen quit. Cuma aku memiliki teman-teman yang baik hati dan tidak sombong yang mensupport aku kayak kamu pasti bisa, kamu tuh pasti bisa, gak apa-apa, ini kamu pasti bisa melewatkannya. Jadi nggak jadi quit deh. Ya Jadi- kalau Gaby, Baru mau ngomong nih kayak jadi super system udah sama Gibi. iya ada support sistemnya banyak banget, parah. Ini salah satunya nih juga. Dan kru di belakang, benar? Ini kalau butuh super system hubungi enggak ya? Enggak gitu. Kontakkan nomor WA di sini ya. OMK ST Laurentius. Yoi. Tempat ajang curhat dong nanti. Hatinya juga Ntar Sharon ngeliatin dia, ya elah, curhat lagi. Gua yang butuh curhat malah gue yang dengerin gitu. Iya. Jadi Gap gimana? kalau tadi apa sih? Pernah quit Gua gak? pernah pengen quit gak? Bukan lebih ke arah pengen quit atau enggaknya sih. Kalau gue tuh lebih ke arah capek terus kayak lama kelamaan awalnya seneng gitu tapi lama kelamaan kayak boring juga ya, bosen juga ya. Kayak ini gue pelayanan buat apa sih gitu? Apakah emang pelayanannya buat cuman kayak untuk pelampiasan atau gimana? Tapi ini gak sih gue ngomong apa ya gitu lah guys, intinya bukan pengen quit tapi cuma mungkin lebih ngerasa Mungkin bosen sama keadaannya kali Iya, ya. Jadi kayak karena itu udah lagi itu lagi gitu. tapi itu kayak by the time gue kayak go aja, kayak go with the flow gitu aja sih. Jalanin aja ya. Jalanin sama aja dulu. kayak Gua butuh aja ya, gimana aja ya. jalanin aja dulu. Ya, gitu. hashtag jalanin aja dulu. Ya, jadi gimana Mot? Kok tiba-tiba ke gua kayak gitu. Ya kan aku Gaby udah Oh, kalau aku sampai quit. sampai quit. Iya. Oh, Ya udah kan tadi udah dibilang nggak boleh sebut Iya. pelayanannya apa. jadi- Jadi gimana Mot? Jadi ibaratnya awal-awal masuk tuh happy-happy lah, happy-happy, ketemu banyak orang, bisa apa ya, kayak sharing-sharingnya banyak lah, bisa Iya. bisa sharing banyak, mereka juga bisa sharing ke aku banyak. Tapi nggak tahu lama kelamaan tuh kayak ada beberapa orang, 1, 2 orang, 3 orang yang ternyata tuh nggak nggak srek lah. Kayak tadi yang lo bilang di awal ketidakcocokan lah Iya, ya. nggak cocok. Makanya Ya. kedua dukanya itu ketemu banyak orang, rasio 50-50. Ada yang cocok nih kerjanya, Ada yang sama ada yang nggak enggak. cocok. Iya. Nah, terus akhir-akhirnya itu kayak untuk 2 tahun atau 1 tahun setengah itu masih dalam di sana, pelayanan di sana, tapi terpaksa gitu loh. Pelayanan terpaksa, terus lama-lama benar juga lah, karena nggak mau maksain kehendak. maksain
memaksakan kehendak. Siapa? Bukan. Siapa? Salah Oh, ya, dia salah ya. tidak mau daripada pelayannya terpaksa, nggak enak gitu kan. Udah aku di sana tuh udah nggak ketemu lagi sukacitanya di mana, karena setiap kali ada ketemuan, mau ada acara tuh rasanya nggak enak gitu, terpaksa. Kan kalau mungkin kalau aku sendiri tuh kalau pengennya sukacita, tapi aku nggak dapet di sana. Jadi gitu guys, kalau pelayanan harus sukacita. Dan rendah hati ya Udah guys. hati. Kayaknya nyari Berdoa. Coba kalian. alasan. Alasannya biar nggak quit. Iya, nyari jodoh kan. Nyari jodoh? Ya nyari jodoh pasti kita semua nyari jodoh gak sih, makanya mau pelayanan ya enggak? Gua Enggak Oh, sih. enggak. Ya udah kalau enggak. Hah? Enggak sih. Di awal kan tadi aku bilang tujuan pelayanan aku tuh menumbuhkan iman Katolik ya. Enggak kok. Itu nilai plus aja ya. Perjodohan tuh nilai plus. bonus lah, bonus. Nah, Ini kayaknya udah keluar topik iya. banget nih. Itu kayaknya nanti Oke, seru. gimana ya topiknya jodoh keluar enggak sih, enggak nemu. Mungkin belum aja. Ya, belum nemu yang cocok aja. Kan tadi bener kata apa Moti kan, ketidakcocokan. 50-50 lah ya. Sekarang tuh belum dapet. Ya gak Mot. Ya gak Gap. Ya. Nah, gitu. Jadi Kayaknya- selain dapet support system ya kita harus berdoa. Kayaknya kalau Gaby hampir tapi dia nggak mau. Jadi gimana tuh? Oh. Coba gimana Gap? Diklarifikasi dong Gap. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi. Kan tadi dibilang ya pelayanan itu harus sukacita gitu. Cuman kalau sukacita gimana biar itu tuh terus konstan gitu di tengah, kan tadi ada masalah, ada drama, pastilah terjadi kan gitu. Gimana sih biar dia tetap konstan? Kan nggak mungkin, ya kalau doa kan nggak mungkin instan gitu. Apa yang membuat itu tuh tetap harus nyemangatin diri? Kan tadi bilang capek, tapi adiksi kenapa kayak gitu? Kalau aku mengingat lagi sih tujuan awal dari pelayanannya tuh buat apa? Iya, karena kita pelayanan maksudnya bukan hanya buat diri sendiri kan, tapi maksudnya juga buat sesama, impactnya tuh buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau aku mungkin lebih ingat lagi tujuan awal pelayanannya tuh apa sih, terus harus bisa menahan ego sih. Berarti benar dong. Kita harus rendah hati ya. Ya. Sabar dulu. Ya harus sabar dan rendah hati. Iya sebenarnya betul, karena gimana ya, balik lagi kalau pelayanan itu yang kita lihat adalah Tuhannya, bukannya orang-orangnya. Kalau orang-orangnya itu ya udah, ya namanya pelayanan kan pasti kayak yang tadi kita bilang aja ya, ketemu banyak orang kan, jadi pasti adanya ketidakcocokan tuh pasti ada gitu. Jadi balik lagi tujuan kita mau melayani Tuhan. Kalau dapet jodoh ya bonus, kalau dapet drama juga ya bonus gitu. Iya, tapi dari situ justru kita malah jadi Banyak pembelajaran belajar. gitu. Jadi banyak pengalaman, bener gak Mot? Udah Mot, setujuin aja Mot. Iya. Kita kayak sevisi gitu kayaknya di Iya, bertiga. visi kita. Betul. Kalau ada konflik dalam pelayanan, gimana cara kalian menghandle-nya? Ajak ngomong kah atau menghindar kah? Terus kayak Aja itu loh. Oh iya. Kalau ada yakin. konflik apa? Kalau konflik. gimana caranya gitu loh. Yaudah aku dulu boleh gak? Ya udah, kayaknya nggak sabaran banget. Iya nih, kayak selalu maunya ngegas gitu. Ayo. Gue paling kalem Jadi- di sini ya. Enggak, jadi maksud lo gue paling agresif? Enggak dong. Semangat aja gitu loh, mau membagikan pengalaman, masa nggak semangat sih? Iya, Semangat oke. lah. Oke. Ayo Jadi lanjut. kalau aku cara menangani konflik, Kan bingung kan? enggak, ini nggak bingung tapi lagi merangkai kata, Wedi. Jadi kalau aku tuh lebih baik aku nenangin diri aku dulu. Aku walaupun di pelayanan masih tetap ketemu dan aku masih gondok, tapi aku berusaha buat nenangin diri. Setelah aku tenangin diri, aku baru tanya, lo ada masalah apa sama gua gitu. Banyak. Kalau misalkan dia bilang gak ada, oh ya udah, aku nggak akan memaksa dia untuk jujur kayak dia ada masalah sama aku gitu. Berarti kan emang akunya aja mungkin yang baperan kan, gitu sih. Paling aku cara menangani konfliknya aku diem dulu, baru abis itu aku tanya. Kalau dari Gaby?
Ini loh, kita kan bertiga. Kita nanya mau gitu kenapa kalau dari Gaby? Kan masih mikir ya. Kalau aku sendiri tuh lebih ke apa ya? Ada masalah, nganalisis dulu sih masalahnya apa dulu, siapa aja. Baru kalau udah palanya itu udah dingin, udah kalem gitu loh. Udah beku. jadi cowok dingin aku jadi cowok dingin. Jadi ibaratnya kepalanya itu udah tenang dulu, udah adem sehari dulu. Emang biasanya kepala lu gimana gaya-gaya? Gaya-gaya Fresh care. gini. Habis itu baru sih ke orangnya mungkin mau japri kayak atau mau pas ketemuan di gereja kayak pas pelayanan kita ngobrol lu udah makan ini sama gua, lu ngerasa gak? Enggak. Kan Oh, bukan gua, oke. Gua keluar aja lah ya. Jangan dong. Gitu sih, lebih gitu. Atau enggak Oke. ya? Oke, maksud lo apa gitu? Ibu pernah merasakan? Oh iya, pernah berantem ya berdua? Nggak usah. Udah lewat. Emang orang-orang di Bandung tuh suka memicu gitu ya, Iya. suka mana sih? Bagaimana itu udah Memancing Kan ya. lewat gini kan. aneh loh. Iya. Ya, apa? Lu nggak ambil umpannya. Jadi gimana nih, Gap? Ngeblank. Kalau misalnya menghadapi konflik maksudnya itu kayak berantem sama sesama gitu, sama teman-teman gitu. Kalau aku mungkin awalnya curhat kali ya. Kenapa sih gue ngeliat di situ kayak mereka gini aja. Mungkin awalnya tuh cerita dulu ke sama teman yang lain kayak kenapa sih gini gitu. Terus sambil kita gibahin Julid dulu. dulu ya. Julid. Gila. Pertama tuh kita gibahin dulu, kita refleksikan. Setelah itu kita menurunkan ego, minta maaf, ajak ngobrol gitu. Karena menurut aku kalau misal ketika menghadapi konflik, solusinya ya kita harus bisa meredam emosi, ego satu sama lain gitu, supaya kita bisa berantem gitu. Supaya kita bisa berantemin. Supaya kita bisa berbaikan satu sama supaya kita bisa berbaikan satu sama lain. Jadi kita harus sama-sama nurunin ego, itu Iya. kunci. Jadi bukan diberantemin tapi berbaikan. Karena ya, susah guys. kan sebenarnya kalau mau minta maaf. Orang tuh sebenarnya Sebenarnya gimana ya, Gap? minta maaf tuh gampang tapi Iya. ngomongnya yang susah. Jadi Iya, intinya betul. lu harus nurunin ego Di dulu. hati udah ngomong nih maaf gitu. Mau atau enggaknya kan? Tapi apakah dia itu ngomongnya dengan Ikhlas atau enggak? ikhlas Atau enggak ya, bener-bener tulus minta maaf atau enggak ya, betul. Yes. Ngomong mah gampang Pak, sorry ya. Iya. Bahkan kita nggak tahu ya dalam hatinya kayak sorry ya, belum. Tapi masih gondok gitu. Sorry ya, Lihat tuh aku nanti pulang gitu. Sorry ya aku kayak gini. Oke lanjut. Oke, lanjut. Jadi kan tadi kan di awal Moti, Sharon, Gaby udah sebutin tujuan pelayanan kalian tuh apa. Di tengah-tengah juga tadi juga udah sempat dibahas. Nah sampai saat itu tercapai nggak sih tujuan pelayanan itu? Ya, Mot. Kalau aku sih tujuannya tadi disebutkan ya, tapi aku mau nambahin lagi. Beberapa tujuannya tuh aku mau orang-orang tuh dekat sama Tuhan, membawa orang-orang tuh dekat sama Tuhan. Makanya waktu itu aku pas di PLPS, aku tujuannya adalah aku dekat sama Tuhan karena pelayanan. Tapi mulai aku jadi pengurus, aku melatih di PLPS, aku rubah tujuannya. Jadi aku yang ngebawa orang-orang baru yang baru mau pelayanan lebih dekat gitu dengan pelayanan. Kalau sekarang itu di Sikep ya, di Sikep itu lebih ke ini kita acaranya seru-seru loh, lu nggak ikut lu mesti lu FOMO, udah ikut aja gitu. Ya, Karena nggak bisa kita ulang lagi kan. Iya. istilahnya belum tentu sekali lah ya. Dan belum tentu yang kejadian Hari terjadi, ini maksudnya belum bakal tentu keulang eventnya. lagi gitu Belum kan. tentu Ya. eventnya sama. Apalagi ketemu love of their life di situ gimana? Ya, Nah, tapi pas ngeliat lagi, pas look back lagi sih, apalagi yang PLPS ya, tercapai sih. siapa ya? Oke, kalau aku ini masih dalam perjuangan kali ya. Kayak aku tuh masih ragu sebenarnya sama tujuannya. Ini tuh udah finish atau belum gitu. Karena jujur aku masih belum menemukan apa ya bilangnya. Kayak kan tujuan job desk aku di seksi kepemudaan itu kan ngerangkul OMK baru ya. Kayak ngajakin mereka untuk ikut serta aktif dalam kegiatan kita yang tadi kita bilang sebulan belum tentu sekali dan belum tentu keulang pengalamannya. Jadi sebenarnya sih yang aku mau
bagi kalian semua yang OMK nggak tahu nih mau aktifnya tuh di mana. Sebenarnya tuh kita banyak, bisa kalian hubungin ke IG kita omk.stlaurentius. Hampir lupa. Jadi atau enggak bisa juga hubungin ke di grup sahabat OMK Loren, atau bisa kalian juga cari nomor admin OMK dan kalian tuh bisa tanya-tanya sebenarnya kegiatan kita tuh ada apa aja. Contoh yang akan mendatang ini, kita bakal ada acara seru-seruan di tanggal 27 Januari. Jadi kalian jangan lupa buat datang karena kalian bisa ketemu keluarga baru di sana. Panjang ya. Kalau Kalian promosi lah. nggak, jadi lupa pertanyaannya apa gitu loh masanya. Kalau misalnya aku mungkin sudah tercapai, tapi maksudnya itu yang jadi masih tetap jadi kunci pelayanan aku sih dalam sehari-hari gitu. Ketika aku bisa, kayak tadi kan aku bilang aku pengen ngerangkul orang untuk ini kan, maksudnya lebih apa ya, membawa orang ke sini juga kan, ke lebih dekat dengan Tuhan segala macam. Ketika aku berhasil membuat mereka aktif kembali lagi, berhasil menemukan kesenangan dalam pelayanan, sukacita juga buat aku. Kayak maksudnya aku juga seneng nih ternyata apa yang gue lakuin tuh kayak gue ngajak mereka itu bisa memberikan impact juga ya ke mereka. Itu sih, jadi masih sudah tercapai tapi masih dijadiin pegangan dan mungkin akan dikembangin terus gitu. Sebenarnya tujuan tuh bakal Banyak upgrade, sih, upgrade diri sendiri gak sih? Betul. bakal berubah di seiring berjalannya waktu. Dari selama melayani ini dan dari sesi sharing hari ini, pelajaran apa sih atau insight yang kalian dapetin tuh apa? Banyak sih, Coba kalau banyak. Iya. semuanya bingung. Sebenarnya pelayanan itu intinya kita harus dari hati dan membawakannya dengan sukacita kalau misalnya mau pelayanan. Terus nggak perlu takut kalau misalnya kita nanti nggak akan ada teman, nggak takut segala macam, karena ketika kita pelayanan itu kita kan akan bertemu dengan orang-orang baru ya, bertemu teman baru, terus nanti kita akan kenalan, sosialisasi. Ya itu bisa jadi keluarga, bisa jadi saudara kan, siapa tahu yang bisa lebih dekat gitu kan. Lagi ketemu sama romo-romo. Nah ya romo-romo tuh juga asik gitu loh, maksudnya nggak cuman romo-romo tuh nggak cuman yang sebatas memimpin misa, tapi juga bisa jadi teman kita untuk ngobrol, cerita, terus Out gitu. iya. Dan apa ya, kalau mereka nih yang menonton mungkin berpikir acara OMK yang paling cuma doa segala macam, bosen. Orang banget. Acara-acara seru gitu loh yang ternyata nggak itu, yang nggak cuman buat rohani tapi juga jasmani gitu ya kan. Gitu guys, jadi pokoknya udah intinya ikut aja sendiri, nanti kalian akan mendapatkan Ya kalau mati gimana ya? Kok cuman ngangguk-ngangguk aja nih. Iya, aku dengerin juga kayak, bener juga ya. Masih tanya, apa ya? Jawabannya udah diambil semua sama Gaby. Iya, makanya bingung apalagi. intinya sama gitu. Ya intinya sama. Insight-nya sebenarnya kalau kalian mau cari teman banyak sini. Kalian mau cari jodoh bisa juga di sini. Nyari saudara Kalian susah. mencari tempat support system banyak di sini. Tapi enggak juga ketemu banyak orang yang enggak pandang sama kalian. Jadi kalian harus siap-siap lah bertemu sama orang-orang kayak gitu, karena pelayanan berarti kita maunya dengan sukacita. Ya udah, intinya teman-teman kalau dari aku itu sama Gaby dengan Moti. Jadi kita tunggu pelayanan kalian di gereja. Oke, kalau begitu kita akhiri kali ya. Ya, jadi see you next episode. Bye-bye. Bye. Bye. See you 27 dan acara-acara yang lainnya. Tanggal 13 Januari, jangan lupa. Jam 12 sampai jam 2. Jamie with the Jokers 27 Januari, acara Valentine Februari ya, banyak lipanya. Bye bye. Bye-bye. Jangan lupa follow IG OMK, Udah. subscribe, comment, and like. Bye-bye. Bella juga nyalain juga. Cucupi, cuap happy with Angka Santo Laurentius.